Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari Universitas Negeri 11 Maret akan melaksanakan uji kinerja, dan ini untuk kartu peserta saya untuk mengikuti uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dalam keadaan sehat? Sudah sarapan? Sudah makan? Ya. Semua sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir hari ini tepat waktu. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM memimpin doanya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk KM. Nah, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Afif, Ahmad Fadil, Sadat, Desti Kasari, Irioni, Lia, Mela, Ira, Jaki, Muhammad Ilham, Ningsi, Priyanku Alvin, Riko, Sertia, Suci, Binda, terakhir Willy. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ya, karena untuk hari ini kita materinya adalah tentang drainase, ya, masih di kompetensi dasar 3.3 dalam lingkup materi pembuatan bedengan. Nah, yang kemarin kita sudah sampaikan ya, dalam sebelum pembuatan bedengan kita harus pengolahan tanah terlebih dahulu. Nah, fungsinya apa sih pengolahan tanah itu? Agar subur. Terus apa lagi? Agar dasar untuk bercocok tanam. Apa lagi? Yang lain selain itu? Apa? Menggunakan apa kemarin? Kita menggunakan alat apa sih dalam pengolahan tanah itu? Menggunakan cangkul. Cangkul merupakan alat tradisional. Terus menggunakan apa lagi? Traktor, ya. Terus menggunakan apa lagi? Ada lagi yang lain? Pakai garpu nggak? Pakai garpu ya, apabila kita memang akan mengembalikan tanahnya, ya, itu salah satu fungsinya. Nah, itu materi yang sebelumnya. Nah, sekarang dalam pembuatan bedengan yang harus kita perhatikan juga adalah drainase. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya ya, yang tadi Bapak sampaikan adalah membuat bedengan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik ya, atau kalian mampu menjelaskan pengertian drainase tanaman sayuran dengan benar. Ya. Yang kedua, mampu membedakan lahan dengan drainase dan tanpa drainase. Nah, sebelum kita masuk, ini sudah Bapak bagi dua ya, bagi dua kelompok. Yang kelompok yang kanan, kelompok yang menggunakan drainase ya. Jadi artinya ketika dalam budidaya tanaman sayur itu menggunakan drainase, tanaman apa saja sih, terus bagaimana ukuran drainasenya apa, dan nanti kita akan bahas itu ya. Dan kelompok yang kiri adalah kelompok yang tanpa drainase ya, artinya jadi untuk tanaman sayur apa saja yang memang tidak menggunakan drainase pada saat kita membudidayakan tanaman sayur ya, atau agribisnis tanaman sayur. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya dulu nih. Nah, tahukah kamu tanaman sayur apa saja yang budidayanya memerlukan drainase? Seberapa pentingkah drainase bagi tanaman sayur?
sayur apa saja yang memerlukan drainase? Angkat tangan. Ya silakan kita. Salah satunya yaitu Sawi. Yang lain angkat tangan dulu sebelum menjawab. Selain sawi apa saja yang menggunakan drainase? Ayo, ya Willy dulu. Pakcoy. Alvin apa? Bayam. Ada lagi? Ya Riko. Selada, betul. Apa lagi? Ilham. Apa? Brokoli. Ya, apa lagi? Timun ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi hampir beberapa jenis sayuran yang kita konsumsi setiap hari itu adalah untuk dalam budidayanya menggunakan drainase ya, seperti yang tadi kalian sebutkan. Nah, yang kedua, seberapa pentingkah drainase bagi tumbuhan sayur? Seberapa penting sih? Penting tidak? Penting. Contohnya penting itu bagaimana? Kalau tanpa drainase bagaimana? So, silakan angkat tangan dulu. Ya, kita tanaman itu akan cepat membusuk. akan salah satunya adalah cepat membusuk. Nah, faktor membusuk itu dari apa sih? Genangan air, sehingga akan cepat membusuk di bagian apa biasanya? Bagian akar. Nah, berarti bagian akarnya membusuk karena genangan air ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ya, kita berbicara tentang air. Ini beberapa ada fungsi dari air ya. Yang pertama adalah daya pelarut unsur-unsur yang diambil oleh tanaman. Jadi gini ya, ketika dalam budidaya tanaman sayur, apabila tanah itu tanpa air ya, unsur hara yang ada di dalam tanah itu sulit diserap oleh akar ya, akar tanaman, sehingga memang akar tanaman akan tidak mencukupi dalam kebutuhan nutrisinya ya. Nah, yang kedua adalah mempertinggi reaktivitas persenyawaan yang sederhana atau kompleks. Misalnya apa? Sederhananya adalah misalnya ketika di dalam tanah itu ada bahan organik. Nah, ketika kita siram dibantu oleh air ya, nah itu akan mempermudah proses dekomposisi ya. Artinya apa? Ketika si bahan organik itu terdekomposisi, berarti dia akan menghasilkan senyawa atau bahan yang memang bisa diserap oleh akar ya, atau oleh tanaman, yaitu nutrisi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berperan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di mana sih? Pada daun. Nah, salah satu energinya adalah menggunakan air ya, atau yang utamanya di daun itu menggunakan matahari ya, yang memang nanti memancar ke daun. Selanjutnya adalah penyangga tekanan di dalam sel. Yang kelima adalah absorpsi temperatur dengan baik. Artinya temperatur di tanah itu akan lebih stabil ya ketika memang kita menyiram, apalagi pada saat musim kemarau seperti ini. Selanjutnya menciptakan situasi temperatur yang konstan. Artinya dalam budidaya tanaman sayur, akar sayuran ini butuh juga temperatur suhu yang konstan, artinya tidak naik dan turun ya. Makanya kita perlu menyiram. Nah, idealnya menyiram air itu berapa kali sehari sih? 2 hari sekali. Pada saat gimana? Pada saat pagi dan sore. Kalau hujan perlu menyiram nggak? Nggak perlu ya, karena memang sudah dibantu oleh air hujan. Nah, ini petakan gedengan dan saluran drainase. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya, ini Bapak ambil dari internet gambarnya. Jadi di sini drainase kita lihat adalah saluran air pada sela-sela bedengan ya. Jadi ketika memang ada drainase itu akan mempermudah kita dalam mobilitas. Artinya ketika kita proses pemupukan, proses penanaman ataupun proses penyiraman itu akan lebih mudah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, drainase ini berfungsi sebagai apa sih? Saluran air atau saluran irigasi ya, yang memang nantinya idealnya seperti apa? Kalau saluran air itu berarti harus mengalir ya. Berarti saluran masuk itu harus lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, lebih rendah. Saluran masuk itu lebih tinggi, lebih rendah. Masuk loh, saluran masuk air berarti lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi karena kan gravitasi ya, air masuk lebih tinggi ya. Permukaan ya. Nah,
pengeluarannya itu lebih rendah. Karena ketika memang kita misalnya terjadi hujan, nah berarti salurannya itu mengalir dari yang tertinggi ke yang nah itu kan proses alami dari gravitasi ya. Nah selanjutnya, nah ini pengertian drainase. Nah ini untuk dokumentasinya Bapak ambil juga dari kakak kelas kalian ya waktu itu ketika melakukan praktek. Jadi drainase itu berasal dari kata bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya apa? Drainage ya. Dan arti pembuangan air, sehingga drainase diartikan sebagai aliran pembuangan air. Nah itu ya. Selanjutnya, nah ini sejarah drainase. Nah ini menurut sejarah drainase ini banyak digunakan ya. Memang drainase ini bukan metode yang baru atau teknik yang baru. Jadi ini memang sudah diperkenalkan sejak zaman dahulu ya. Yang pertama adalah 1000 tahun yang lalu ditemukan di Mesopotamia. Artinya di sini keperluan pertanian ya. Jadi untuk manajemen air. Selanjutnya pada tahun 2500 yaitu drainase ini digunakan sebagai aliran air untuk mengalirkan air yang ada di pemukiman atau di kota ya, sehingga memang si kota tersebut terhindar dari banjir ya, yang sekarang juga sering terjadi juga ya di sekitar kita. Karena memang ketika saluran drainase ini tersumbat atau tidak lancar, ketika ada intensitas hujan yang tinggi, itu akan mengalami banjir ya, akibat dari banyaknya air yang tidak terserap ya, atau tidak teralirkan oleh drainase tersebut. Nah ini beberapa contoh atau sejarah dari drainase ya, Bapak ambil sumbernya dari internet. Nah selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk drainase? Untuk materi drainase kita ulangi lagi nih, selain untuk kegiatan pertanian, drainase ini bisa digunakan untuk kegiatan apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Untuk? Misalnya pembuangan limbah yang seperti apa, Alvin? Limbah perusahaan ya, misalnya limbah cair ya, seperti itu yang memang kalau kita perhatikan itu menggunakan saluran air atau drainase. Dan biasanya kalau limbah seperti itu ada bak penampungan khusus ya untuk limbah. Jadi airnya tidak dialirkan langsung ke sungai atau ke laut seperti itu ya. Jadi dialirkan dulu ke bak penampungan khusus, diproses dulu. Setelah layak untuk dialirkan baru dialirkan ya. Untuk nantinya bisa dikelola lagi atau dibuang ke laut seperti itu. Selain itu apa lagi? Selain tadi Alvin bilang sebagai saluran pembuangan limbah. Kalau di rumah kita ada drainase nggak sih? Ada. Nah itu fungsinya untuk apa? Pembuangan limbah dapur. Nah biasanya ada pembuangan limbah dari rumah tangga ya, atau dapur, atau pasti ya biasanya ada di sekitar rumah kita itu melingkari rumah ya, agar ketika hujan tidak terjadi banjir. Nah biasanya ini juga untuk pengetahuan umum ya, si drainase ini biasanya bisa dikombinasikan dengan biopori. Nah biopori itu apa? Tahu nggak? Jadi lubang biopori itu adalah lubang serapan air ya, yang di dalam lubang tersebut diisi oleh bahan organik ya. Jadi nanti bisa rubah tuh, kita bisa dapat penyerapan yang maksimal. Nah si lubangnya itu dikasih organik, nah kita hasilkan adalah pupuk organik untuk tanaman kita. Nah nanti kita akan pelajari gitu ya untuk lubang biopori dalam materi yang lain. Nah itu bisa dikombinasikan agar nanti serapan airnya itu lebih maksimal ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi drainase? Gak ada? Oke, kalau dirasa cukup, sebelum kita lakukan diskusi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Jadi ice breakingnya adalah ice breaking tepuk tangan. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kamu tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang, kamu tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore, kamu tepuk tangan 3 kali. Kalau selamat malam, kamu tidak tepuk
yang salah dalam menempuh langsung duduk ya, seperti itu ya. Kalau yang benar lanjutkan permainannya sampai selesai. Paham semuanya? Oke, kalau paham coba dulu nih. Selamat pagi. Selamat siang. Ayo. Selamat malam. Ya ada ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Wah, betul terus. Selamat malam. Ya. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Ya, terima kasih. Nah ini agar kalian nanti untuk selanjutnya kita akan laksanakan diskusi agar bisa lebih fokus ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tadi sudah kita bagi ya di awal kelompoknya. Yang kelompok yang pertama yang di sebelah kanan Bapak adalah kelompok dengan materi menggunakan drainase. Yang kelompok kiri kelompok 2 dengan materi drainase ya. Nah, Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi, silakan ya. Nah, untuk materi diskusinya adalah, nah ini kalian jawab pertanyaan ini dan nanti seperti biasa ya dalam sesi diskusi ada sesi tanya jawab ya. Nanti dari kelompok 1 menanya ke kelompok 2, dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Paham semuanya? Oke, kalau paham silakan dimulai dari sekarang untuk diskusi. Silakan menggunakan handphonenya untuk mencari literasi di internet, boleh ya. Jadi menggunakan handphonenya untuk membantu teman-temannya mencari materi drainase. Ya, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 dulu untuk ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 interaksi tentang apa tadi? Menggunakan drainase, silakan. Yang lain perhatikan ya. Perhatikan sambil menyimak hasil dari diskusi. Nanti untuk kelompok yang kedua boleh bertanya ya. Boleh bertanya untuk ke kelompok 1. Nanti kelompok 1 bantu menjawab atau misalnya ada yang mau menambahkan silakan. Boleh. Silakan untuk kelompok 1. Berarti yang maju siapa? Beda dengan Riko ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menggunakan drainase ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Drainase atau yang disebut juga dengan penghapusan adalah proses pembuangan air yang dilakukan baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan di suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan cara mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air ke tempat-tempat tertentu. Irigasi dan drainase merupakan bagian penting dalam sistem pertanian di bidang Saluran drainase sering disebut sebagai drainase saja, sebab secara teknis memang hampir semua drainase berkaitan dengan pembuatan saluran. Saluran drainase permukaan biasanya berkomponen, sedangkan untuk drainase bawah tanah disebut gorong-gorong karena berada di bawah tanah. Dalam ilmu rekayasa sipil, drainase diartikan sebagai rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang air yang berlebih dari kawasan atau lahan tertentu. Dengan begitu, lahan tersebut dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Lalu, apa saja manfaat drainase bagi pengelolaan tanaman?
tumbuhan mengalami kelebihan air. Manfaat lainnya adalah mengendalikan kualitas tanah. Tanah yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tanaman yang akan tumbuh di atasnya. Selain itu, untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan sehingga lahan dapat digunakan secara maksimal. Lalu tanaman apa saja yang bisa menggunakan drainase? Biasanya tanaman yang menggunakan drainase adalah tanaman sayuran seperti pakcoy, bayam, sawi, tomat, timun, dan lain sebagainya untuk tanaman yang berbatang lunak. Untuk ukuran drainase sendiri biasanya menggunakan jumlah tanaman yang akan ditanam atau biasanya sekitar 20-30 cm per drainase. Lalu bagaimana menentukan sistem drainase yang tepat? Nah, faktor-faktor yang menentukan pemilihan sistem drainase antara lain yaitu jenis tanah, konfigurasi lahan, lingkungan, dan pola curah hujan. Tanah dengan kandungan pasir atau memiliki tingkat kekeringan yang cukup tinggi umumnya cocok menggunakan sistem surface drainage atau yang biasa disebut dengan sistem yang dapat dibuka dan tutup atau bisa dikendalikan. Sedangkan tanah dengan kandungan tanah liat atau tanah basah yang tinggi umumnya membutuhkan sistem surface drainage yang artinya pembuangan kelebihan air dari permukaan tanah. Nah, apakah ada kerugian dari sistem drainase? Jawabannya ada, karena kurangnya perawatan sistem drainase juga menjadi kelemahan utama yang perlu diperbaiki, yaitu caranya kita harus rajin membersihkan drainase itu sendiri agar terhindar dari tanah yang menumpuk karena bisa menyebabkan airnya meluap dan menyebabkan kerusakan pada drainase dan tanah itu sendiri. Pada akhirnya efek baik dan buruk dihasilkan oleh perawatan kita sendiri. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa ini bertanya? Apa perbedaan tanaman yang menggunakan sistem drainase dan tidak menggunakan sistem drainase? Bisa diulangi? Ya, diulangi ya. Dengan tanaman yang menggunakan sistem drainase dan yang tidak menggunakan sistem drainase. Perbedaan keduanya. Perbedaannya itu terletak dari pertumbuhannya. Kalau misalnya pakai drainase itu pertumbuhan itu akan lebih optimal dan maksimal karena tidak adanya genangan air. Sedangkan untuk tanaman yang tidak menggunakan drainase itu akan terjadinya genangan air, tapi ada juga tanaman-tanaman tertentu yang tidak menggunakan drainase. Terima kasih. Berarti lebih baik pakai drainase ya? Tergantung untuk tanaman itu sendiri, bisa tanaman sayur atau tanaman yang seperti jati kan kalau jati itu tidak menggunakan drainase. Ya, ada yang menambahkan nggak kelompok 1 atau sudah cukup? Kira-kira udah cukup? Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Bagaimana solusi untuk air yang mengalir di permukaan aspal agar bisa masuk ke drainase? Kan kalau aspal itu di permukaan atas kan misalnya. Nah jadi kita membuat drainasenya itu di permukaan bawah kan. Kan aspal itu di atas kan. Kita membuat drainasenya itu di permukaan bawah agar air mengalir ke bawah. Ya. Ada lagi? Atau sudah cukup? Alvin mau tanya? Boleh? Atau sudah cukup? Nggak ada? Sudah cukup kelompok 2? Kelompok 1 ada tambahan? Nggak ada? Boleh ditutup? Pak maaf sebelumnya mau menjawab. Oh iya, silakan. Jawab pertanyaannya. Kita akan menjawab pertanyaan dari rekan kerja yang ada di sini. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana pembuatan tanaman tanpa drainase? Jadi tanaman tidak akan tumbuh dengan optimal karena terjadinya genangan air yang akan mempercepat atau memperbesar akar. Yang kedua itu apa yang terjadi pada tanaman sayur yang terdapat genangan air? Yang pertama itu akan terjadinya pembusukan akar yang menyebabkan tanaman rusak
dan kelima ada selada yaitu lakuma setempat. Ya. Cukup sekian dari kelompok yang menggunakan drainase. Kurang dan lebihnya kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul untuk kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 2. Siapa perwakilannya yang mau berdepan? Untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, silakan. Kelompok 1 siapkan pertanyaan ya, jangan lupa. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang dampak drainase. Penjelasan. Secara sederhana, drainase dapat didefinisikan sebagai sistem saluran air. Sistem drainase merupakan proses pembuangan sisa air sehingga mencegah terjadinya genangan air di sekitar lahan. Meskipun demikian, ada tanaman yang dibudidayakan tanpa drainase. Di antaranya adalah hijau, salam, serai, teh, pohon jati, pisang, mangga, durian, belimbing, dan lain sebagainya. Dan yang menggunakan drainase di antaranya adalah pakcoy, kangkung, bayam, sawi, brokoli, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan saluran drainase. Kelebihan budidaya tanaman tanpa drainase yaitu lebih menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu membuat saluran air untuk sistem drainase. Kekurangan budidaya tanaman sayur tanpa drainase yaitu 1. Dapat terjadi banjir dan kekeringan kapan saja. Terjadi banjir karena tidak adanya sistem drainase. 2. Dapat terjadi kekeringan karena di lahan tidak ada saluran air akan menyumbang air saat musim kemarau. Bagaimana pertumbuhan tanaman apabila tanpa drainase? Pertumbuhannya tidak akan maksimal karena jika air tergenang maka akan menyebabkan tanaman yang ditanam mengalami pembusukan akar. Kekeringan maka akan terjadi kering total. Tanaman akan kekurangan nutrisi atau unsur hara dan akan menyebabkan tanaman layu dan mati. Karena air adalah syarat utama kegiatan produksi. Jika kebutuhan air tidak terpenuhi maka pertumbuhan pun tidak maksimal. Apa yang terjadi pada saat budidaya tanaman sayur apabila terdapat genangan air? Jawabannya yaitu jika tanaman sayur terdapat genangan air, maka kalau skalanya terus menerus, maka tanaman akan cepat layu, akar akan membusuk, dan tentunya tanaman akan mati secara perlahan jika dibiarkan terus menerus. Selanjutnya, jelas seperti apa di lahan dan seperti apa yang tanpa drainase. Budidaya tanaman tanpa drainase biasanya ditanam di lahan yang memiliki skala yang luas dan produk tanah yang rata. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Boleh bertanya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana jika tanaman yang ditanam tanpa drainase ditanam dengan drainase? Contohnya tanaman karet dan tanaman jagung. Ya, cukup jelas ya pertanyaannya. Iya, Pak. Ya, Bang silakan jawab. Boleh temannya bantu jawab ya untuk. Jadi pertanyaannya bagaimana apabila
Ada lagi mungkin kurang? Coba. Taruh kita udah cukup belum? Atau masih kurang jelas? Kurang. Udah cukup? Aja deh. Oke, jelas dong. Udah cukup? Tidak? Cukup? Oke, lanjut. Riko, pertanyaan kedua. Apa yang membuat tanaman tersebut tidak menggunakan drainase? Yang paling dibutuhkan Kenapa tanaman itu nggak menggunakan drainase apa Gimana pertanyaannya? Ulang lagi. Jadi pertanyaannya itu, Iya. kenapa tanaman itu tidak menggunakan drainase? Apa itu disebabkan oleh tanamannya atau tanaman itu sendiri yang memang harus ditanam di tanah dia? Karena tanaman itu sendiri emang dapat bertahan di lahan yang kering juga. Karena kan biasanya tanaman yang ditanam tanpa menggunakan drainase itu pohon yang besar, kayak pohon melinjo, pohon yang besar dan tidak memerlukan banyak air, karena dapat mencari air sendiri di dalam tanah. Jadi lebih ke tanamannya aja sih. Ya, jadi gitu Riko. Coba. Cukup? Tuh. Ada pertanyaan lain? Gimana jadi? Ya, silakan pilih. Apakah ada perlakuan khusus yang harus dilakukan untuk tanaman drainase? Ya. Jadi apakah ada perlakuan khusus bagi Yang harus tanaman dilakukan untuk tanaman drainase? Jawabannya ada, karena tanaman pada dasarnya itu dapat diserang hama. Jadi walaupun tanpa menggunakan drainase juga pasti bakal ada hama. Jadi kita membasmi hama itu juga termasuk perlakuan khusus. Terus juga kadang-kadang disiram lah gitu. Tapi jarang. Jadi kamu bertanya, Gimana tadi? Itu perlakuan khusus Pak. Ya. Gimana, Bill? ya. Cukup? Ada lagi? Ada lagi? Jadi ini sebenarnya mah Udah cukup? cukup aku. Oke, kalau cukup, boleh langsung tutup. Ya, dari Ya, dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close. Ya, sangat bagus sekali ya tadi penyampaian dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dengan materi yang sangat lengkap ya untuk drainase. Tadi Bapak juga mendengar ada drainase aliran bawah atau dorong-dorong. Nah itu tadi nggak kita bahas ya, tapi udah dibahas juga oleh teman kalian ya. Nah, untuk selanjutnya, nah Bapak akan kasih lembar kerja karena kalian sudah selesai melaksanakan diskusi. Jadi lembar kerja ini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus isi ya. Jadi Bapak bagikan satu orang satu, waktunya hanya kurang lebih 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan lembar kerja. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan kembali. Nah, ini lembar kerjanya silakan kerjakan. Ya, kerjakan jadi semampu kalian, jangan melihat atau mencontoh temannya ya. Jadi agar Bapak nanti bisa menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi tentang drainase ya. Jadi silakan kerjakan sesuai kemampuan kalian dari lembar kerja tersebut. Jangan lupa ditulis nama dan kelas ya. Untuk pelajaran agribisnis tanaman sayur ya. Langsung jawab di situ, boleh. Isi sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ya, sudah selesai. Silakan kumpulkan, langsung kumpulkan estafet ke depan. Ya.
estafet aja. Estafet. Ya oke, mohon perhatian semuanya. Kalian sudah mengisi lembar kerja, ya, sudah melaksanakan diskusi, Bapak sudah sampaikan materinya juga. Nah, jadi kesimpulannya yang terakhir itu apa untuk drainase itu? Yang pertama, drainase itu penting nggak? Penting untuk pertumbuhan tanaman, ya. Tanaman apa? Terutama tanaman sayur. Apabila tidak ada drainase, apa yang terjadi pada pertumbuhan tanaman sayuran? Berarti akan terjadi genangan sehingga menimbulkan banjir atau kerusuhan akibat dari penyakit, ya, karena genangan yang terus menerus. Nah, itu untuk materi hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan kita bahas tentang pembuatan bedengan dan praktek langsung di lapangan, ya. Jadi nanti kalian mempraktekkan bedengan, membuat bedengan menggunakan alat tradisional maupun menggunakan alat modern, ya, seperti itu. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait dengan materi drainase? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Bapak himbau kembali karena kita masih dalam keadaan pandemi, ya. Jadi tetap melaksanakan prokes, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi sayuran bergizi, ya. Nah, karena kita juga pelajari agribisnis tanaman sayur, jadi kalian juga harus suka atau gemar mengkonsumsi sayur untuk menambah imun, ya, seperti itu. Paham semuanya, ya? Oke, kalau paham seperti biasa, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, silakan untuk KM menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Terus kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa nanti tetap laksanakan prokes. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal